Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Nur Alam. Jangan lupa di like and subscribe ya guys. Jadi hari ini tuh hari libur, dimana kita ngumpul semua. Jadi mumpung ngumpul, kita panggil salah satu tetangga kita. Tetangga bukan kita sih, tapi tetangga aku. Jadi aku akan berbincang-bincang dengan Abang Enal. Selamat datang. Selamat datang. Ini rumahku kan? Udah kenapa? Kenapa? Udah numpang kan? Aman aja lah. Aman aja. Oke, kenapa? Gimana? Aku cerita ya guys ya. Syutingnya di rumahku, ya kan? Handphone kotaku. Nggak ada modalnya YouTuber ini. Tapi nggak apa-apa, ini jadi cerita karena kita berharap semuanya itu kan dimulai dari nol ya. Ada istilah kayak from zero to hero. Jadi makanya ini ntar aja dimulainya tuh dari nol juga bisa sampai sekarang. Memang harus berpijak pada tangga pertama dulu tuh. Betul. Gimana? Betul. Gimana bang? Kok gimana bang? Kau yang tanya aku, tidak merasa kau. Bang, apa lagi tuh? Rumah, handphone, kota, apa lagi? Gimana bang? Kita Apa bahas dulu bang. Menu hari ini apa bang? Paling telur ceplok sih. Ya kan di sini kita kan kalau hari-hari Minggu seperti ini guys, kita biasanya ngumpul makan bareng. Jadi kita itu di sini kan kebanyakan bujang guys, apalagi di Blok F itu kebanyakan bujang. Ya tahu nggak? Blok F itu kepanjangannya apa? F apa? Blok. Kita tukeran apa sini? Oh iya kan? Lek kamu sini. Loh. Mentang-mentang rumahnya guys bisa ditukar kapan aja. Namanya juga aku ya kan. Kenapa gimana? Aku mau nanya bang. Ya nanya. Gini. Sambil dimakan loh, ini sponsornya dari Tony. Mana? Nomor berapa rumahnya? Blok. Kan? Yang nggak terkenal itu blok. Lompat lagi. 2 hours later. Jadi aku mau nanya gimana perasaannya kita artinya selama tinggal di sini kita sering sama-sama gimana? Seru sih, karena ini. Ada anggapan kalau tinggal di kompleks perumahan itu maksudnya kayak kamu aku gitu, lu gue gitu. Jadi nggak saling kenal. Iya, karena kan banyak memang perumahan seperti itu, apalagi perumahan elit kan. Iya. Oleh perumahan elit, aku pernah masuk ke perumahan elit itu. Ini Ya. kamu nanya tapi kamu yang menjawab juga ya? Enggak, aku menjelaskan juga dulu pengalaman saya kan. Baik. Itu sepi banget bang. Kalau dibandingkan kita di sini, wow, ramainya luar biasa. Apalagi hari Minggu seperti ini guys. Mancing di depan, mantap itu. Coba. Ya, karena anggapan yang tadi memang benar. Ada sebagian kompleks perumahan yang bukan nggak saling kenal ya, tapi kayak cuek aja gitu. Kamu aku. Jadi kita juga kadang-kadang bertetangga nggak kenal gitu loh. Namanya siapa, bertegur sapa juga ketika berpapasan di jalan kan. Kadang-kadang juga apa yang terjadi sama tetangga juga kita nggak tahu. Soalnya terjadi dalam peperangan dalam rumah tangga ya. Misalnya kayak piring-piring terbang ya. Makanya tips nih buat yang baru berumah tangga ya, kalau masih bujang nggak apa-apa lah pakai piring-piring keramik ya. Tapi kalau sudah berumah tangga usahakan perabotan rumah tangga itu terbuat dari plastik. Kenapa tau nggak jawabannya? Karena Nggak pecah ketika terjadi peperangan dalam rumah tangga. Kan ada tuh biasanya lewat nih mobil pick-up. Perabot. jadi begini bang. Ya. Kalau misalnya kita hari Minggu begini, ini kan aku lagi baru ketemu abang lagi hari ini. Toh kan sibukan aku kan, sibuk Jadi, di darat, sibuk kayak di rawa-rawa, di laut dan di Kayak darat. minggu lalu kan abang nggak aku lihat seharian. Saya nggak lihat seharian abang. Kadang-kadang juga aku dipakai kan. Abang. Loh, maksudnya dipakai MC. Oh dipakai iya. otakmu. Kita kan multi talent Iya. gitu. Jadi Kemarin dipakai di Royal. kalau misalnya abang nggak ada kalau hari libur kan kita biasanya ngumpul, abang nggak ada. Apa aja kegiatannya kalau misalnya? Apakah ada sampingannya kalau misalnya waktu tertentu abang nggak ada di Kamu ngomongin rumah? tentang sampingan. Nggak ada. Sampingan ada. Aku kan juga MC juga, kadang-kadang juga voice over, kadang-kadang mau bikin iklan juga, rekaman.
gitu. Tapi kalau misalnya weekend tuh kan memang pengen dinikmati bener-bener me time Betul, gitu. betul. Quality time sama tetangga, Quality time teman-teman. sama tetangga, Ya, itu penting banget. Jadi kalau misalnya kayak hari Minggu kayak gini nih misalnya nih, Ya. sama teman-teman ngumpul kan aku udah nggak mau pegang handphone gitu, males. Ya kita lebih fokus aja. Nggak, kamu liatin lah di antara teman-teman tuh aku tipikal orang kalau udah ngumpul gitu nggak mau pegang handphone. Jadi Betul. pengen menikmati kebersamaan ngobrol kayak gitu. Beda sama teman kita yang sibuk. Mana, Bang? Itu ya balik. Sibuk dengan dunia Namanya- sendiri. Namanya Beli Gede Tony Surawan. Jadi kalau kita sibuk dengan dunia kita sendiri, kita kadang diacukan sendiri, guys. Gitu. Ya. Jadi Hidung dia. siapa? Jadi aku tuh senang banget tinggal di sini, bisa ketemu dengan orang-orang baru, berada di lingkungan yang orang-orang itu friendly banget, humble banget, kebersamaan. Di sini juga tuh semangat gotong royongnya itu Gotong royong. mencerminkan tuh Indonesia banget gitu. Karena kan dari dulu kita belajar PMP dulu, PPKN gitu, pendidikan kewarganegaraan, kewarganegaraan gitu, PPKN. toleransi ya kan, Hmm. gotong royong itu kan Gotong Indonesia royong. banget kan. Jadi gotong royong di sini dalam arti apa? Misalnya kayak gini, blok C lagi pesan tanah uruk, misalnya ada rumah yang pengen tanahnya tuh ditambahin gitu biar tinggi, biar nggak becek apalah, karena budget gitu. Terus kita bantuin gitu, yang bantuin nggak cuma dari blok C aja, tapi blok A, blok G, blok F gitu. Itulah Kebersamaan. Itulah Ada kebersamaan di sini. ya, ada yang lagi masang-masang apa, misalnya kayak pasang pipa-pipa apa gitu. Jadi semuanya tuh turun bantuin gitu. Dan Semuanya, Bang. semuanya jadi kayak gitu, maksudnya kebersamaan, seru gitu. Dan jarang loh ada yang maksudnya semakin kesini tahunnya gitu mau yang kayak gitu-gitu lagi kan jarang ya, cuek-cuekan kan ibaratnya, ya ampun. Maksudnya gini, masing-masing tuh memang sibuk gitu loh, mau ngurusin kesibukannya aja dia kadang-kadang malas, apalagi mau yang kayak gitu-gitu. Betul kan. sekali, Bang. Loh, tapi di sini tuh luar biasa kebersamaannya. Kira-kira Hmm. apa pesan Abang itu untuk tetangga-tetangganya? Buat tetangga, jangan tumpis nomor 1. Bangsat Tahu ya. sih, Siapa itu, Pis? Abdal. Abdal. Uh-oh. Dengar ya, guys. Kalau channel ini ditonton sama Abdal, dengar itu Abdal. Oke. Gitu. Kenapa mulut-mulut tumpis, Bang? Menurut- Kalau di daerah kompleks, ya karena efeknya kan seperti apa? maksudnya Kalau gini, mulut-mulut maksudnya gini, kita itu kan dalam urusan apa? Kalau kita tuh ya kalau menurut aku nih, kalau kita berteman tuh jangan pilih-pilih. Tapi kalau misalnya mau jadi sahabat, kita harus pilih-pilih. betul. Misalkan gini, kita ketemu sama orang nih, kita ketemu sama teman nih. Ya. Pada saat kita ketemu ngobrol berdua, dia tuh ngomongin orang yang nggak ada, ya kan? Oh, cek. Otomatis kan secara logika kita mikir tuh. Iya. Kalau suatu saat dia ketemu sama orang lain, nggak ada kita juga kan bisa jadi bahan omongannya kan? Benar nggak? Santai aja, guys. Iya kan? Ya, Jadi logika aja mikir gitu loh. Tapi ketika kita ngobrol sama teman-teman yang mikir yang ada berpengaruh positif sama kita lah, ibaratnya tuh kayak kita juga semakin pintar, Ya, ibaratnya kita semakin bisa. otaknya berkembang, nggak semakin buntu. Jadi nggak kita semakin- belajar dari, atau ketika kita berbincang-bincang, kita bisa belajar dari pengalamannya. Nah, benar. seperti Karena itu. berbicara tentang pengalaman kan nggak melulu melalui harus dari kita yang melewatinya kan. Betul. Cerita dari teman juga bisa jadi pengalaman. Betul. Dan sekarang tuh gini, sekarang tuh pintar aja tuh nggak cukup, tapi kita harus pintar-pintar berteman dengan orang, bagaimana membawa manfaat untuk kita, membuat kita Betul. semakin pintar, nah membuat kita semakin songkolo gitu loh. Songkolo. Iya. Suntili songkolo gitu Oh loh. ya, guys. Ah, Saya lupa menjelaskan. Bukan menjelaskan sih, lupa memberitahu bahwa Bang Inali ini adalah seorang penyiar. Dia penyiar di salah satu radio, perpanjangannya apa itu, Bang? GWP. Gema Warna Prima. Gemawana Prima. Ya, Jadi abang ini sudah berkarir di dunia broadcasting. broadcasting itu sudah berapa lama, Bang? Dari 2004. 2004. Wah, lama Berarti juga. 16 tahun menuju 17 tahun. Wah, 16 tahun menuju 17 tahun, guys. Berarti pengalaman abang ini sudah banyak. Ya, bisa dibilang ada lah pengalaman. Jadi abang aku ini, nggak mau sombong sih. iya sih. Awal mulanya abang ini belajar di dunia broadcasting seperti ini itu otodidak atau Otodidak banget, Otodidak, ya. otodidak banget. Jadi pada saat itu di tahun 2004 aku ingat banget, aku lagi di mobil, terus dengerin GWP gitu, ada lowongan gitu jadi penyiar. Kebetulan aku waktu itu juga nggak ada kerjaan kan. Aku coba gitu masukkan, tapi lebih yang agresif
pasif gitu. Aku masif aja sih waktu itu. Pasif tuh teman aku malah yang pengen aku tuh masuk di GWP karena dia ngeliat aku tuh, kamu tuh bisa banget kerja di GWP karena aku tahu banget kamu gimana kalau ngobrol, gimana bisa mengentertain, bisa membuat orang tuh jadi ketawa, kamu bisa membuat suasana jadi cair, kamu ketemu dengan orang-orang baru, kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kamu berada gitu. Dia melihat aku itu dan dia yang maksa aku untuk masuk ke situ. Aku tuh sebenarnya insecure, maksudnya gini, ketika ada persyaratan yang disebutkan sama pengumumannya kan, minimal 3 tahun pengalaman. Sementara aku kan nggak pernah gitu, nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Nah pada saat itu tau nggak sih, yang melamar tuh ada 17 orang. Wow. Itu dari Bontang ada, dari Muara Badak ada, dari Samarinda ada, dari Balikpapan ada. Dan yang keterima tuh cuman aku sendiri, padahal aku tuh nggak punya pengalaman, tau nggak sih? Serius, bener. Aku nggak bohong loh ya, bener gitu. Luar biasa guys. Ya. Akhirnya ya udah, aku ternyata menemukan passion aku memang sebagai broadcaster gitu. Betul Kak. Dan lama banget ya, aku tuh kadang-kadang tuh nggak nyadar kalau udah 16-17 tahunan loh di GWP. Maksudnya ketika teman-teman yang tahu banget aku dari dulu berkarir di situ ketemu terus kita ngobrol, aku tuh baru kayak sadar gitu loh. Iya juga ya, aku udah lama, jadi speechless aja. Wow. Luar biasa Bang. Jadi memang selama 17 tahun Abang ini otomatis pengalaman atau ilmunya semakin bertambah kan? Artinya pengalaman di dunia siaran di radio itu artinya sudah mendarah daging. Udah. Ya, karena sudah 17 tahun kan? Ya. Sementara tutup mata aja lah pokoknya. Ya, udah tutup mata walaupun nggak baca konsep. Oh, nggak ada bisa berbicara, nggak ada konsep-konsepannya. Kalaupun misalnya kayak ketemu sama siapa disuruh ngobrol, bawain ini, udah tinggal bawain aja. Jadi selama 17 tahun Abang ini udah jadi penyiar di radio. Gimana perasaannya selama 17 tahun itu Bang? Kan ada yang ada kadang orang yang menjalani pekerjaannya itu sudah lama tapi artinya dia masih berpikir oh ini bukan passion saya. Ini artinya ini menarik nih merasa gimana gitu. Ya, ini bagus pertanyaan. Kalau menurut saya ya. Ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan tersebut sesuai dengan passion kita, jiwa kita di situ, hasrat kita di situ, kita tidak menganggap itu adalah sebuah pekerjaan. Betul. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ketika kamu menjalankan hobi kamu, Masya tapi Allah. Itu dibayar. Paham nggak? Kamu ngejalanin hobi kamu, tapi kamu tuh dapat income, dapat penghasilan gitu. Jadi kan nggak berpikir setiap kita mau berangkat kerja tuh kayak beban gitu, ya kan? Kayak misalnya kayak bangun pagi, aduh ya Allah malasnya mau berangkat kerja lagi. Nah, nggak kayak gitu. Tapi kita mau kerja tuh kayak santai aja, kayak mau pergi melakukan hobi kita, tapi kita juga menghasilkan gitu nah. Kayak mulut ini yang tumpis-tumpis kan juga dibayar. Berarti ini mulut yang tumpis tapi bermanfaat. Beda sama teman kita yang gitu Abdal. Dia nggak dapat tuh tapi dosa. Oke. Ya. Apalagi ya Bang? Aku sebenarnya banyak pertanyaan tapi ditanyakan aja nggak apa-apa. Jadi intinya sih gini aja. Kamu mungkin sekarang belum menemukan passion kamu, tapi ketika kamu berpikir bahwa banyak orang di luar sana yang pengen di posisi kamu saat ini. Iya betul. Iya kan? Jadi kamu harus bersyukur bahwa aku sudah memiliki pekerjaan. Semua pekerjaan itu membuat kita capek. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah capek mana? Capek dalam keadaan kamu bekerja atau kamu capek mencari kerja? Kebayang kalau kamu bawa CV kamu, kamu keliling, tanya sana, tanya sini, panas-panas, kamu gitu, terus ditolak gitu, terus dijanjikan tunggu nanti mas dikabarin ya gitu, terus lamaran kamu dijadikan bungkus kacang gitu. Betul. Nah, sementara kita sudah memiliki pekerjaan. Betul. Sekarang yang jadi pertanyaan lagi, tapi kan penghasilannya gitu-gitu aja. Anda jangan salah. Berapapun penghasilan kamu, tergantung kamu gimana cara memanage keuangan kamu, guys. Yang dapat gaji banyak, ya kan, habis. Yang dapat gaji sedikit, cukup. Berarti kan logikanya dapat banyak, dapat sedikit, sama aja. Kita bisa menikmati. Jadi ketika kita sudah dapat sedikit cukup, berarti pada saat kita dapat banyak, kita sudah bisa sisihkan separuh dong, 50%-nya, karena kemarin aja kita dapat sedikit, udah bisa kita keep. Gitu kan, bener nggak? Nah logikanya kayak gitu, jadi tergantung kita mau dapat banyak habis, mau dapat sedikit cukup. Jadi bukan
perkara tentang banyak sedikitnya enggak, tapi gimana kamu cara menikmati hidupmu, bersyukur, hidup versi kamu aja. Nggak usah kamu mikirin, ih kayak dia tuh kayak gini, kayaknya enak banget gini. Jangan diikutin, hiduplah dengan versi kamu gitu. Betul. Jadi intinya guys, kita sebagai manusia ya Wajar. sedikit banyaknya kita harus pandai-pandai bersyukur. Betul banget. Gimana bang? Betul sekali. Kayak teman aku ya, dia tuh pernah cerita sama aku, katanya dia itu kalau hidup di STC-nya 50.000 udah hidup sebulan. Ya. Tapi kalau itu makannya keliling. karena dia makan door to door, nyusahin orang ya. Terus ada juga temanku dulu katanya 300.000 dia udah bisa hidup sebulan kuliah. Nggak ngerti juga dia makan numpang di mana. Oke. Gini bang. Kukunya kok hitam-hitam? Ya. Jangan lagi. Sorry. Oke. Gitu aja guys. Kita gitu aja untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kita banyak pengalaman dari apa yang diceritakan dari Bang Inal, mulai dari bagaimana kita menikmati pekerjaan. Ya, betul sekali. Jangan membanding-bandingkan lah, pokoknya kita dengan orang lain. Kalau membandingkan, boleh nambah ya. Kalau membandingkan kayak misalnya kita termotivasi, it's okay, itu justru bagus. Emang itu harus gitu loh. Tapi kalau misalnya mau membandingkan, tapi membuat kita tuh kayak merasa kayak rendah diri, jangan. Tapi ketika orang itu bisa memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama, itu bagus. Tapi membandingkannya jangan bisa, ih ampun enak banget hidupnya sementara apalah aku ini hanya reman-reman peye. Jangan, kamu jadi make sure gitu loh. Jadi kamu harus itu jangan semangat struggle gitu. Jadi harus semangat. Ya harus semangat. Ya. Kita tidak boleh Masing-masing orang punya jalan hidupnya kan. Kita punya jalan hidup masing-masing. Ya versi kamu, versi aku, versi aku. Dan kita nggak bisa menyamakan, ibaratnya kayak gini. Kita nggak mungkin kan membuat orang itu sama dengan kita, kan nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya, masing-masing orang punya versinya. Betul. Jadi enjoy aja, nikmati, syukuri itu lah. Nikmati dan disyukuri. Oke bang, gitu aja ngobrol-ngobrolnya untuk pagi hari ini. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.